kita akan lanjut langsung ke narasumber kita yang ketiga, yaitu ada Kak Rosa Lestari yang akan menyampaikan sebagai pegawai BUMN Telkom. Saya undang Kak Rosa Lestari. Apakah sudah hadir? Oh iya, sudah ada. Halo. Halo Kak Rosa. Hai. Kedengeran Selamat nggak pagi suaranya? Kak. Terdengar jelas. Oke. Ya, Selamat pagi Kak. pagi. Baik, langsung saja barangkali ya Kak, apa yang ingin Kakak sharing ataupun sampaikan. Ini dia penyampaian dari Kak Rosa Lestari. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Teh Edila. Terus buat teman-teman Matahari Kecil, makasih buat kesempatannya. Dan selamat pagi buat adik-adik dari SMPT Firdaus. Ya, izinkan saya hari ini, Rosa Lestari Pardani, ingin sharing aja terkait dengan profesi sebagai pegawai BUMN. Nah, ini sedikit perkenalan aja ya dari saya. Saat ini saya bekerja sebagai Assistant Manager Partnership and Agency di Telkom Indonesia, tepatnya di Telkom Sadang Serang. Nah, di sana kemudian saat ini saya tinggal di Sukajadi di Bandung. Lalu untuk pendidikan saya kuliah kuliah S1 di Teknik Informatika Telkom University, kayak gitu. Dan itu ada kontak saya kalau mau ngobrol-ngobrol ada di Telegram dan Instagram. Ya langsung aja ya kita lanjut. Nah, profesi sebagai pegawai BUMN. BUMN itu apa sih? Jadi sebenarnya BUMN itu adalah badan usaha milik negara. Pokoknya orang-orang yang kerjanya di badan usaha milik negara itu judulnya adalah pegawai BUMN. Nah, BUMN ini banyak banget. Jadi bukan cuma satu ya, teman-teman. Badan usaha milik negara itu ada sekitar 140-an. Boleh dilanjut ke slide selanjutnya. Next. Nah, ini tuh ada beberapa contoh aja ya list BUMN yang ada di Indonesia. Ada di Telkom Indonesia, ada di Kimia Farma, PLN, Pindad, Pos, Antam, Pupuk Indonesia, Wika, Pertamina, dan lain-lain. Ini semua adalah perusahaan milik negara, milik pemerintah. Yang membedakan adalah industrinya. Jadi ada yang kayak misalkan saya nih, sekarang saya kerja di Telkom. Nah, Telkom itu industrinya adalah industri telekomunikasi dan informatika. Ada juga nih BUMN yang bergerak di bidang pertambangan kayak Antam. Ada yang di perbankan seperti Bank Mandiri, Bank BRI, kemudian ada yang di farmasi seperti Kimia Farma, Bio Farma, ada yang di transportasi seperti Angkasa Pura, Pelindo, Jasa Marga dan lainnya gitu. Jadi BUMN itu banyak dan luas dan ada di berbagai industri. Jadi nanti banyak pilihannya. Dan untuk saya, karena saat ini saya kerja di Telkom, mungkin saya akan sharing-sharingnya tentang Telkom aja ya. Boleh lanjut. Nah, Telkom ini adalah salah satu BUMN yang bergerak di bidang layanan jasa teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia gitu. Nah, apa aja sih yang produk dari si Telkom ini gitu. Nah, dari bisnisnya mungkin teman-teman ya tahu yang pernah atau yang sering dengar tentang Telkom pasti seringnya apa? IndiHome. Terus Telkomsel ya, kayak kartu halo, simpati, kayak gitu-gitu ya. Padahal sebenarnya ada banyak juga produk dan bisnisnya Telkom. Kalau misalkan kita bagi, itu ada 3 digital business domain. Yang pertama adalah digital connectivity, seperti penyediaan infrastruktur jaringan. Nah, kalau sekarang nih Telkomsel kan lagi ada jaringannya tuh teknologi terbaru ada di 5G ya. Kita masih ada perluasan untuk teknologi 5G. Itu salah satu produknya. Kemudian ada satelit juga. Lalu yang kedua adalah digital platform. Ini ada bentuknya seperti data center, cloud service, kemudian big data, artificial intelligence. Mungkin ini agak asing juga istilah-istilahnya ya. Kemudian yang terakhir adalah digital service, yaitu enterprise dan consumer. Nah, consumer ini yang produknya mungkin gampang dijangkau oleh teman-teman, yaitu seperti IndiHome,
kemudian kartu halo, kayak gitu-gitu. Nah, itu yang memang diberikan untuk consumer, segmen retail yang memang langsung ke pelanggan gitu. Kalau yang lain biasanya itu berhubungan dengan enterprise atau ke perusahaan. Jadi mungkin kalau yang lain teman-teman kurang begitu tahu ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah kegiatan saya. Jadi saya sekarang ada di partnership agency Home Service 1 Retail Bandung. Kalau misalkan teman-teman kebayang nggak sih kerja di Telkom tuh ngapain aja ya? Jadi sebenarnya kerja di Telkom itu beda-beda pekerjaannya, tergantung dengan unit dan divisi di mana teman-teman ditempatkan. Kalau seperti saya nih, saya ditempatkan di home service, yaitu lebih banyak mengelola layanan retail seperti IndiHome. Nah, kalau ada teman-teman yang mau pasang IndiHome atau masalah-masalah IndiHome, nah itu berhubungan dengan saya juga. Ada juga yang bagiannya yang bukan ke IndiHome, kayak misalkan bagian ke teknis, seperti infrastruktur jaringan, seperti itu. Kemudian ada juga yang di bagiannya di sumber daya manusia, di HRD, terus ada juga yang di bagian akuntansi, keuangan. Jadi bidang-bidangnya tuh beda-beda tergantung di mana unit teman-teman ditempatkan. Kalau saya kebetulan di home service, jadi memang menangani pelanggan-pelanggan retail di Retail Bandung gitu. Kalau misalkan teman-teman tahu ini kantor yang di belakang ini ya, kantor Japati, itu namanya kantor regional. Nah, kalau saya kantor retail itu kantor wilayah yang memang khusus untuk mengelola operasional IndiHome intinya ya. Itu ada di Jalan Lembong. Nah, karena saya ada tugaskan di daerah yang lebih spesifik, yaitu di Telkom Sadang Serang di daerah Dago, mungkin ada yang pernah tahu daerah sana, saya kantornya di situ. Terus kegiatannya apa aja sih? Saya sebagai partnership dan agensi, jadi kita bekerja sama dengan agensi Salesforce. Jadi kita banyak mengelola kan terjun ke lapangan memasarkan IndiHome. Jadi kita banyak berinteraksi dan berkolaborasi dengan sales-sales dan agensi yang ada di Telkom Bandung, seperti itu. Kemudian juga kita ada kolaborasi dengan K-Unit Bisnis. Kalau misalkan di Telkom itu untuk operasional, kita bagi-bagi area. Kayak saya di Dago, ada yang di Dago, ada yang Hegarmanah, ada yang Cicadas. Nah itu memang kita dibikin cabang-cabang kecil supaya lebih mudah untuk mengelola resource dan pelanggannya. Jadi kalau misalkan ada masalah itu bisa ke unit-unit yang terkecil penanganannya, seperti itu. Kemudian saya juga ada koordinasi dengan tim teknis. Di sini kalau teman-teman lihat itu fotonya sama teman-teman teknisi. Kemudian ada juga pekerjaan di unit home service ini sama teman-teman di unit saya, itu ada manajer saya, ada Bapak Suharyono dan teman-teman kerja saya. Nah, selain kerja sebagai di unit partnership dan agensi, kita juga ada apa ya, kalau di Telkom tuh suka banyak acara juga. Kayak misalkan ini salah satu yang saya ikutin yaitu adalah event pengembangan inovasi. Jadi kita juga dalam internal Telkom itu selalu mau mengembangkan inovasi karena sekarang perkembangan teknologi terus berjalan kan ya. Nah, dari pekerjaan sehari-hari kita, kadang kita menemukan kendala-kendala atau masalah-masalah yang sebenarnya bisa kita solusikan dengan sebuah inovasi. Nah, oleh karena itu ada wadahnya sendiri, kalau misalkan di Telkom itu namanya Hack Idea, di mana kita bisa mengembangkan inovasi-inovasi dari kegiatan kita, kemudian itu dilombakan juga, nanti bisa disupport oleh Telkom untuk dikembangkan lebih lanjut. Ini salah satu yang saya ikutin sama teman-teman saya, kayak gitu. Ya kurang lebih pekerjaan sehari-hari seperti itu, lebih banyak memang koordinasi dan kolaborasi dengan rekan-rekan kerja dan teman-teman di unit lain, kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu apa aja sih dan kayak gimana sih pekerjaan orang-orang yang kerja di Telkom itu. Nah, ini ada Instagramnya Living in Telkom. Di situ biasanya sharing-sharing juga tentang kegiatan-kegiatan dari karyawan Telkom. Nah, buat yang pengen tahu bisa di-follow Instagramnya dan bisa dilihat kegiatan-kegiatannya apa aja. Dan di situ juga suka ada seminar-seminar yang bisa teman-teman ikutin secara gratis atau live Instagram itu biasanya seru-seru juga bisa diikutin di situ ya.
Gitu. Lanjut. Nah, ini, jenjang karir dulu kali ya. Kalau misalkan gimana sih, jenjang karirnya seorang karyawan Telkom itu dari awal masuk sampai mau kemana gitu ujungnya ya, bisa jadi apa gitu. Ketika kita masuk sebagai, fresh graduate, nanti habis ini saya jelasin juga gimana caranya. Itu pertama pertama masuk kita akan masuk ke band 6. Kalau misalkan secara leveling atau jabatan gitu ya, kalau di Telkom, biasanya kita sebut dengan band posisi. Ketika kita baru masuk sebagai fresh graduate atau lulusan baru, itu kita akan masuk di posisi officer 3 atau setara dengan, band 6, band 6. Kemudian nanti naik bisa ke band 5, kemudian naik lagi jadi band posisi 4, itu setara dengan asisten manajer, kemudian band posisi 3 setara dengan manajer, band posisi 2 setara dengan general manager, dan yang paling tinggi adalah posisi band 1, yaitu setara dengan vice president atau yang direktur-direktur gitu, itu udah band 1 posisinya. Nah, gimana sih caranya untuk bisa kerja di Telkom? Boleh selanjutnya kita buka. Nah, ini dia salah satu poster rekrutmen Telkom. Caranya gimana sih biar bisa kerja di Telkom? Yang pertama adalah, kita biasa buka program 1 tahun sekali atau 2 kali ya. Ini yang terakhir adalah, tahun kemarin, caranya adalah daftar di recruitment.telkom.co.id. Nah, ini teman-teman sebagai informasi aja ya, untuk website rekrutmen Telkom hanya satu ini, jangan sampai, salah karena takutnya ada penipuan. Untuk, rekrutmen Telkom itu tidak dipungut biaya ya. Untuk persyaratannya yaitu ya warga Indonesia, kemudian sudah lulus kuliah, pada saat itu persyaratannya adalah, usianya maksimal 25 tahun untuk S1 dan 28 tahun untuk S2. IPK 0,0 untuk S1 dan 3,5 untuk S2, kemudian bersedia menjalani ikatan dinas dan bersedia ditempatkan di mana saja. Ini salah satu program Telkom rekrutmennya, yaitu melalui program, Great People Trainee Program. Jadi ketika teman-teman masuk kemudian lulus, tes ini, nanti teman-teman akan diberikan training, bagaimana menjadi karyawan Telkom, kemudian akan dilanjutkan dengan proses, bina mental, itu, biasanya kita lakukan di Telkom Korpu, Corporate University di Kalong, selama kurang lebih 1 bulan. Nah, kemudian setelah keluar dari, pendidikan itu akan langsung ditempatkan di berbagai lokasi Telkom. Biasanya kita ada on job training dulu selama 3 bulan atau 6 bulan ya, berbeda-beda ketentuannya tergantung kebijakan pada saat itu. Kemudian setelah on job training langsung ditempatkan di, posisi yang sesungguhnya gitu. Nah, bidang pekerjaannya apa aja sih? Nah, ini beberapa pilihannya, yaitu ada yang risk and compliance, commerce and relationship, business effectiveness, telecommunication, information technology, human capital, finance, dan digital product. Kemudian jurusannya yang bisa diterima adalah yang berhubungan dengan, bidang tadi gitu, seperti, ini kayak administrasi bisnis, manajemen, akuntansi, ekonomi, ilmu komunikasi, kemudian hukum, psikolog, dan jurusan teknik. Jadi untuk kerja di Telkom itu nggak harus jurusan teknik, bisa juga loh jurusan kayak DKV, kemudian psikolog, hukum, itu bisa juga kerja di Telkom. Karena, untuk unit-unit kerja di Telkom nggak semuanya bidang telekomunikasi. Tentu ada juga yang bagian hukumnya, bagian psikolognya, bagian akuntansinya, manajemennya gitu. Jadi sangat beragam sekali, sehingga peluang itu terbuka juga untuk teman-teman semua. Nah, ini adalah salah satu, channel yang lain ya, selain melalui tadi yang, recruitment.telkom.co.id itu biasanya untuk umum, kalau ini adalah jalur yang melalui kampus. Biasanya Telkom itu bekerja sama dengan beberapa kampus dan menjaring, mahasiswa-mahasiswa terbaiknya yang ada di kampus tersebut, dan akan, ada jalur khusus gitu. Seleksinya agak berbeda dengan yang, jalur umum. Ini salah satu contohnya rekrutmen dari, kampus apa ini, Undip ya. Nah, ini persyaratannya sebenarnya hampir sama,
cuman beda rekrutmennya aja sih. Mungkin kalau ini seleksinya lebih lebih fokus di kampus ini dan berbagai kampus lainnya seperti biasanya tuh yang kerjasama sama Telkom University, ITB, UI, Unpad dan sebagainya. Next. Nah, ini tahapan rekrutmennya. Jadi setelah teman-teman daftar tadi, selanjutnya adalah ada tes online. Tes online ini biasanya adalah tentang culture Telkom atau pengetahuan umum tentang Telkom. Kemudian ada psikotes, kemudian ada knowledge test dan bahasa Inggris. Lalu ada wawancara dengan bagian kepegawaian dan wawancara dengan user. User itu adalah unit yang kira-kira akan di mana kita ditempatkan gitu. Jadi emang sama orang yang berhubungan dengan pekerjaan itu. Dan yang terakhir adalah tes kesehatan. Nah, untuk melalui tes-tes ini apa aja sih sebenarnya kemampuan yang perlu kita punya supaya kita bisa lulus dari tes masuk ke Telkom? Next. Nah, yang pertama adalah menguasai bidang yang dipilih. Karena bidang yang diterima di Telkom itu kan sangat beragam ya. Kalau misalkan kita memang bidangnya di bagian IT, itu kita harus menguasai kemampuan di bidang IT. Kalau misalkan kita kemampuannya adalah di bidang DKV, di desain gitu ya, kita berarti harus punya kelebihan di situ. Atau di bagian hukum berarti kita punya keunggulan di situ. Jadi pokoknya yang penting di apapun bidangnya kalian kuasai itu dengan maksimal, karena nanti juga ketika tadi di tahap rekrutmen ada tes bidangnya juga dan ada wawancara dengan manajer atau unit-unit yang terkait dengan bidang tersebut. Kemudian yang kedua adalah kemampuan bahasa Inggris. Nah, karena ada seleksinya juga di tahapan tadi, salah satunya adalah tes bahasa Inggris. Jadi pastikan kemampuan untuk berbicara dan memahami bahasa Inggris ya. Ini juga salah satu kemampuan yang basic yang dimanapun juga harus bisa. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah bekerja dalam tim, karena di Telkom ini kita nggak bisa kerja sendiri, dimanapun sih sebenarnya bukan cuma di Telkom ya. Dalam pekerjaan pasti kita akan membutuhkan koordinasi dan kolaborasi dengan unit lain, dengan teman-teman yang lain. Maka dari itu, salah satu kemampuan atau skill yang dibutuhkan adalah kita mampu bekerja dan berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja kita dalam satu tim, di mana kita tidak terlalu dominan juga, tapi juga tidak terlalu pasif gitu. Jadi balance gitu, seimbang aja sih gimana kita bisa bekerja sama dalam satu tim. Kemudian yang selanjutnya adalah kemauan dan kemampuan untuk belajar. Karena kalau misalkan dimanapun kita kerja, pasti ada sesuatu hal yang baru yang kita pelajarin. Dan bisa jadi apa yang kita pelajarin waktu kita sekolah atau kuliah, ketika dikerja tuh udah beda gitu. Makanya dimanapun kita harus bisa dan mau untuk belajar apapun itu. Jangan terpaku dengan, oh waktu dulu saya kuliah kok sekarang gini nggak mau belajar, nggak boleh ya, tapi harus mau belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah adaptif, inovatif, dan kreatif. Adaptif ini juga berhubungan dengan perkembangan teknologi. Karena Telkom juga termasuk salah satu perusahaan yang berbasis digital, jadi selalu ada perubahan. Selalu ada sesuatu yang baru, maka dari itu kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu, termasuk dengan teknologinya juga. Karena seringkali ada aplikasi baru, ada sistem baru di mana kita juga harus menyesuaikan dengan sistem-sistem tersebut gitu. Jadi kita harus bisa adaptif, kemudian inovatif. Ketika kita menemukan masalah, kita bisa menemukan solusinya dengan solusi yang mungkin belum pernah dilakukan sebelumnya gitu. Ketika ada kendala-kendala. Dan kreatif juga, ini termasuk dalam tadi menyelesaikan. Iya, nampaknya terputus.
Halo, Kak Rosa. Iya, jadi begitu Ya. ya. Nah, sudah terdengar lagi. Kak, Halo. ya terdengar. Tadi sempat terputus, Kak. Ya, nampaknya Kak Rosa terputus atau koneksinya lagi kurang baik. Jadi begitu ya adik-adik dari SMP T Firdaus dan juga teman-teman yang hadir pada hari ini. Barangkali ada yang ingin bertanya, silahkan. Nah, sudah bergabung lagi. Halo Kak Rosa. Halo, kayaknya tadi sempat terputus ya. Iya, kayaknya kakak IndiHome-nya belum dibayar deh. Wow. Iya. Silakan Kak dilanjutkan kembali. Barangkali dari teman-teman atau dari adik-adik ada yang ingin bertanya, silakan boleh langsung tulis di kolom chat dan nanti akan ada hadiah. Oke, silakan dilanjutkan lagi Kak Rosa. Boleh, kita lanjut aja ya. Jadi udah sampai sini, boleh next aja. Nah ya tadi berhubungan dengan tantangan yang kita hadapin ketika kita bekerja. Salah satunya adalah perkembangan teknologi ya, di mana bidang telekomunikasi, bidang teknologi itu selalu berubah dan selalu berkembang setiap harinya. Jadi selalu ada yang baru, selalu ada yang lebih baik gitu. Sehingga kalau kita tidak bisa menyesuaikan dengan teknologi terbaru, kita bisa ketinggalan. Dan industri kita atau produk kita bisa terdisrupt oleh kompetitor, oleh pesaing kita gitu. Jadi kita memang harus selalu update tantangannya tentang teknologi. Itu juga berkaitan dengan perubahan-perubahan ya, karena perubahan teknologi juga akan berdampak pada perubahan cara kerja, perubahan bagaimana sistem dalam organisasi itu. Kayak misalkan sekarang nih contohnya kita lagi masa pandemi dulu, kan nggak ada ya, jarang-jarang banget kita diskusi atau meeting tuh dengan cara. Nah, sekarang kita harus bisa menyesuaikan dengan melakukan salah satu perubahannya adalah diskusi. Kemudian kerjanya juga nggak harus selalu di kantor, itu bisa, yang penting selalu termonitor dan koordinasi gitu. Dan yang terakhir adalah time management, di mana kita harus bisa memanage kapan kita harus memang fokus bekerja dan mengerjakan yang lain gitu. Jadi ketika kita sedang bekerja ya memang fokus kerja aja gitu. Kemudian juga bagaimana kita bisa memanage waktu pemberian layanan, penyelesaian layanan sesuai dengan kualitasnya. Salah satu keunggulan layanan IndiHome itu adalah one day service gitu. Ketika misalkan ada permintaan untuk pemasangan IndiHome, kita harus bisa mengatur bagaimana caranya dalam satu hari itu udah selesai, sehingga kepuasan pelanggan juga akan terpenuhi gitu. Karena kita juga fokus di customer experience kayak gitu. Lanjut aja. Next. Nah, ini semangat ya buat teman-teman yang sekarang masih SMP, masih terbuka lebar peluangnya, masa depannya masih panjang. Yang pertama, saya mau ngasih sedikit semangat aja buat teman-teman dimanapun dan apapun yang teman-teman inginkan gitu ya. Bagaimana biar teman-teman bisa fokus dan untuk mencapainya. Yang pertama adalah know yourself ya. Ketahui diri sendiri, kenali diri sendiri, kenali teman-teman tuh siapa sih, sukanya apa sih, dan ketahui juga kelebihan dan kekurangannya teman-teman gitu. Aku sukanya misalnya suka apa ya, suka belajar teknologi gitu. Mungkin ada yang suka belajar website atau ngoding gitu ya, fokusin di situ. Dan tahu juga kelemahan kita apa gitu. Kalau kita lemahnya misalnya di olahraga,
tapi kita bisanya bagus di apa namanya, di teknologi, kita fokusnya di teknologi aja. Atau kita bisanya masak misalnya, sukanya masak, terus kalau masak enak, nah fokus di situ. Atau kayak tadi misalnya Kak Eza sukanya, ngomong gitu ya, suka cuap-cuap, nah fokus di situ. Dan, perkuat kekuatan kita gitu, kita tahu kekuatan kita, maka diasah terus sampai itu benar-benar bisa maksimal. Kemudian yang kedua adalah percaya diri ya, believe in yourself, percaya sama kemampuan kita, karena kalau bukan kita yang percaya sama diri kita, siapa lagi gitu. Dan nggak usah takut, benar tadi takut gagal, nggak usah minder walaupun kayak kita baru nyoba sekali, tapi belum, sempurna, belum sesuai dengan harapan kita, nggak apa-apa. Kita percaya kalau kita tuh bisa, kita harus yakin kita bisa gitu. Karena dulu juga saya termasuk orang yang nggak pedean gitu ya, minder ya, tapi ternyata setelah melalui berbagai, eee, tahap kehidupan, terus dipikir-pikir kayak, "Kenapa dulu kayak gitu ya?" Padahal nggak kenapa-napa juga gitu sih. Kalau kita bisa, kita yakin dengan kemampuan kita, dan kita nggak usah takut sama omongan orang gitu. Misalnya kita sukanya, eee, apa, suka ngoding gitu kan, suka, "Ih apaan sih itu ansos banget," gitu ya, kerjaannya main laptop mulu gitu. Padahal kalau kita tekunin itu malah bisa jadi sebuah kelebihan kita. Ya sekarang nih, banyak banget yang sedang dibutuhkan yaitu dunia IT ya, yang kayak programmer gitu-gitu. Nah itu bisa jadi kelebihan kita. Kemudian selanjutnya adalah, dream big, ya bermimpilah yang besar. Tentukan cita-cita teman-teman ya, apa, maunya jadi apa, nggak usah tanggung-tanggung gitu, misalnya pengen kerja di Telkom, tapi pengennya jadi direktur utama, nah gitu, langsung yang tingginya gitu loh, jangan yang cuman jadi karyawan, tapi pengen jadi direktur utama gitu loh. Gantungkan cita-cita teman-teman, kemudian apa ya, biasanya kita tulis supaya teman-teman tuh ingat, "Oh saya tuh punya mimpi ini loh, saya tuh punya cita-cita ini," gitu. Jadi kalau kalian malas kayak inget lagi, "Aku kan punya cita-cita ini, jadi aku nggak boleh malas," gitu. Bolehlah teman-teman istirahat, tapi jangan lupa teman-teman juga punya mimpi yang pengen teman-teman kejar, kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah, give the best, usahakan yang terbaik, yang teman-teman bisa, apapun, itu bisa berbagai cara ya, dan teman-teman pasti punya banyak jalan untuk menuju suatu tujuan gitu. Ketika ada satu jalan yang gagal, coba lagi yang lain, coba lagi jalan yang lain gitu. Misalnya nih sekarang teman-teman kelas 9, itu kan udah mau masuk SMA atau SMK ya. Nah itu buat nentuin, mau masuk mana mungkin sekarang juga udah bingung milihnya ke mana gitu. Atau misalnya teman-teman punya, keinginan untuk masuk SMA mana yang cita-cita teman-teman, terus tahu-tahu nggak diterima, nggak usah kecewa, nggak usah sedih, karena itu masih banyak jalan dan perjalanan teman-teman tuh masih panjang banget gitu. Ketika teman-teman gagal untuk masuk SMA favorit, itu bukan berarti hidup teman-teman tuh fail gitu, enggak, teman-teman masih punya banyak, kesempatan yang lain gitu. Ketika teman-teman, bisa masuk SMA yang manapun gitu, misalnya yang favorit nggak masuk, tapi masuk di yang lain, teman-teman bisa unggul di situ, teman-teman bisa menonjol, itu teman-teman juga punya, poin plus. Dan, misalnya teman-teman nanti mau kuliah juga bukan berarti, nggak masuk. Iya, terputus lagi ya rasanya. Selain kita, bermimpi, berusaha, dan diiringi dengan doa, jangan lupa minta doain juga sama orang tua supaya, kita diberikan kemudahan untuk menggapai mimpi-mimpi kita, kayak gitu. Ya, yang terakhir slide-nya tadi udah kebuka juga sih. Mmm, ya udah, nah ini ya, mulailah dari mana kamu berada, mulai dari sekarang ya teman-teman. Teman-teman sekarang posisinya ada di kelas 9. Mulai sekarang fokus untuk, carilah diri teman-teman tuh siapa, kelebihan teman-teman apa, maunya apa gitu. Karena kita masing-masing punya kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Nggak usah takut untuk menjadi beda atau nggak usah, merasa aneh ketika kita beda sama orang lain. Misalnya teman-teman teman kita, "Ih dia mah
pengen jadi dokter gitu, tapi kita nggak mau jadi dokter, kita mau jadi pilot gitu. Nggak apa-apa untuk jadi beda gitu. Kemudian gunakan apa yang teman-teman punya. Teman-teman punya modal, bukan hanya berbasis materi ya teman-teman. Sekarang kalau misalkan teman-teman mau belajar banyak banget apa namanya tuh webinar, terus kursus-kursus yang gratis kayak gitu-gitu bisa diikutin. Terus kemampuan teman-teman untuk belajar itu dimanfaatkan dengan maksimal dan lakukan apa yang teman-teman bisa gitu. Saya yakin teman-teman semua di sini punya potensi yang luar biasa yang semua orang tuh terlahir spesial dan punya kemampuan yang luar biasa dari masing-masing gitu. Jadi saya yakin teman-teman pasti punya kemampuan, punya potensi, pasti teman-teman bisa gitu melakukan dan mencapai apapun yang teman-teman pengen selama teman-teman mau berusaha kayak gitu ya. Makasih buat kesempatan sharingnya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya teman-teman. Mangga kalau ada yang mau nanya nih boleh. Sudah ada yang mau bertanya nih Kak, sudah ada 3 pertanyaan yang masuk. Ya. Boleh nanya Mbak? Boleh. Iya, terima kasih banyak Mbak untuk waktunya. Kak Rosa, thank you banget nih untuk informasinya. Ya. Boleh dikit Mbak ya, tadi udah disampaikan kan sebagian besar kan S1 Mbak ya yang terima ya di Telkom gitu. Ya. Nah sementara kan teman-teman di Firdaus ini kan mungkin hampir sebagian besar mungkin agak kurang beruntung Mbak seperti itu, sehingga dari sisi pembayaran pun agak berat nih kayaknya kalau harus sampai kuliah segala macam. Nah ada nggak sih Mbak kayak beasiswa gitu untuk anak-anak yang kurang mampu dari BUMN agar mereka bisa mengikuti persaingan seperti yang tadi Mbak Rosa sampaikan seperti itu. Nah kalau ada gimana caranya Mbak? Itu aja Mbak, thank you. Ya, terima kasih Pak. Untuk beasiswa yang disediakan oleh Telkom, perusahaan Telkom sendiri, saya belum banyak informasi ya kalau untuk anak sekolah, tapi kita ada Telkom University yang mengadakan beasiswa. Jadi nanti teman-teman bisa ikut. Halo Kak. Di beasiswa Telkom University itu biasanya ada seleksi pada saat periode penerimaan mahasiswa baru. Itu bisa dicek di smb.telkomuniversity.ac.id. Saya ketik aja ac.id. Nah, itu adalah website pendaftaran kuliah di Telkom. Nah, biasanya setiap periode mahasiswa baru pasti ada beasiswa untuk mahasiswa baru gitu. Nah, nanti teman-teman bisa ikutin aja di situ syarat-syaratnya apa aja, dan ada tesnya juga. Kalau nggak salah tuh ada syarat langsung, sama ada yang harus melalui tes juga. Untuk informasinya itu mungkin agak beda ya kebijakannya setiap tahun, tapi bisa dicek di smb.communiversity.ac.id. Itu pun ada beasiswa yang memang full. Jadi untuk teman-teman yang mau berjuang, silakan teman-teman coba untuk ikut beasiswa tersebut di smb.telkomuniversity.ac.id. Kalau misalkan belum dapat yang di SMB Telkom ini, masih banyak juga terbuka di kampus-kampus lain juga. Karena kalau misalkan saya informasikan ya, untuk bekerja di Telkom itu tidak harus dari Telkom University, tapi terbuka untuk berbagai kampus di Indonesia. Jadi nggak ada seleksi misalnya harus dari kampus ITB gitu, nggak ada. Semua bisa. Selama teman-teman punya kemampuan itu bisa. Itu yang soal beasiswa ya. Saya informasikan dari Telkom University aja. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Rosa dan juga Bapak yang sudah bertanya. Ini ada dari adik-adik kita Kak yang bertanya. Ada dari Kania Sarah, katanya, Kak kalau mau kerja di Telkom, sekolahnya harus jurusan apa? Baik, untuk sekolahnya mungkin teman-teman mau masuk SMA atau SMK ya, itu bisa dua-duanya. Karena kita bisa terima dari berbagai bidang. Teman-teman misalnya mau masuk SMA, itu bisa
kan kalau SMA teh biasanya kayak IPA atau IPS, ya, dua-duanya bisa. Kemudian dari SMK bisa di TKJ, RPL, terus kayak di akuntansi, itu juga bisa kok. Kalau farmasi kayaknya enggak deh. Kalau untuk di Telkom ya, karena kita nggak ada hubungan sama obat. Tapi kalau untuk sekolah, dari IPA, IPS bisa, SMK akuntansi, terus yang kayak ekonomi, kayak gitu-gitu, administrasi bisa, terus dari telekomunikasi, TKJ, RPL itu bisa juga. Kemudian ini ya, apa namanya, kalau misalkan untuk masuk ke perusahaan Telkom, perusahaan induknya ya, itu memang harus S1. Tapi Telkom juga punya anak perusahaan seperti Telkom Akses, Infomedia, terus Telkom Properti. Nah, kalau untuk masuk anak perusahaan biasanya ada juga lowongan untuk seperti D3 atau SMK, SMA juga ada biasanya. Kayak gitu. Oke, itu Kakak menjawab pertanyaan dari Setia Ramadhani ya, Kak ya. Lanjutkan Oh, udah lagi. juga ya. Iya, tadi dia nanya katanya, Kak aku tuh kan dari sekarang niatnya pengen masuk jurusan administrasi. Nah kalau misalkan udah lulus SMK, pingin kerja di Telkom harus lulus SMK atau harus kuliah dulu? Tadi udah langsung dijawab sama Kakak, Ya. bisa SMK, D3 ataupun S1. Selanjutnya ini ada juga pertanyaan dari Safina Nazwa, Kak tes BUMN susah nggak? Sebentar, saya mau nambahin juga sama tadi yang pertanyaannya Setia ya. Sekarang niatnya masuk jurusan administrasi, misalnya udah lulus pengen kerja di Telkom, harus lulus dulu atau kuliah dulu gitu. Nah, ini bisa dua-duanya. Mungkin setelah lulus teman-teman bisa daftar kerja dulu di anak perusahaan. Biasanya ini juga banyak terjadi sama teman-teman kita yang di Retail Bandung. Jadi ada yang memang lulus SMK mereka tuh kayak kerja dulu di anak perusahaan di Telkom Akses sambil kuliah. Nah, ketika mereka udah lulus kuliah, bisa ikut yang seleksi Telkom Indonesia yang dari pusatnya gitu, dari induk perusahaan. Kayak gitu juga bisa. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah tes BUMN susah nggak? Kalau misalkan BUMN itu kan sebenarnya luas ya. Ada yang tadi Pertamina dan lain-lain. Kalau saya mungkin jawabnya dari tes Telkom aja ya, susah atau enggak. Sebenarnya itu relatif sih ya, susah atau enggaknya. Selama kita, menurut saya sih, kita harus yakin sama kemampuan kita. Dari awal kita tes, jangan ragu-ragu gitu. Kita harus yakin dulu, saya bisa nih, bisa. Jangan kayak, aduh bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Itu bisa jadi menurunkan juga semangat kita atau kemampuan kita juga. Jadi yang pertama harus yakin dulu sama diri sendiri, kita bisa loh ini. Kita coba gitu, coba ikut tes, ada beberapa tahap kan, dan kita juga bisa belajar dari teman-teman kita atau kakak yang udah pernah lulus tes itu. Kita cari tahu juga. Jadi selain kita cari informasi, kita juga yakin sama diri kita. Dan ketika kita belum berhasil, nggak apa-apa, coba lagi. Karena juga ada teman-teman saya yang waktu tes itu pertama ikut nggak keterima, tapi selanjutnya bisa keterima kayak gitu. Jadi semua itu mungkin. Yang penting kita yakin dulu sama diri sendiri, kita pede dan jangan lupa berdoa juga kayak gitu sih. Kalau susah atau enggak, insya Allah pasti bisa. Gitu. Sama halnya seperti kayak ujian harian ya Kak, atau ulangan harian, kalau misalkan kitanya yakin kita bisa, insya Allah juga akan bisa. Tapi tetap Ya. harus diiringi dengan belajar dulu ya Kak ya, begitu. Iya betul, dengan persiapan tentunya. Jangan kita yakin bisa tapi kita nggak ngapa-ngapain gitu, itu juga sama aja ya kurang baik ya. Baiknya kita memang sambil persiapan dengan matang, kita juga yakin sama diri sendiri dan berdoa kayak gitu. Oke. Iya betul, apalagi sekarang udah mau menuju kelas 9, harus lebih banyak yang kalau Oh ya, kalau teman-teman kelas begitu 9 nih udah nampaknya lulus sudah belum ya? cukup jelas kan informasinya. Kenapa Kak? Teman-teman kelas 9 nih yang udah lulus atau baru masuk kelas 9 ya? Baru masuk. Oh baru masuk, Ya. oh iya. Berarti masih panjang perjalanannya. Semangat ya semua teman-teman. Oke. Mangga. Masih banyak persiapan
persiapan yang bisa dilakukan untuk menuju bisa mulai dari perusahaan dan juga tahapan-tahapan yang dijalankannya. Terima kasih banyak. Sebelum itu, tunggu sebentar Kak, kita akan lakukan sesi foto terlebih dahulu. Silakan adik-adik dan juga teman-teman untuk membuka kameranya. Kita akan lakukan kembali sesi foto bersama narasumber kita yang ketiga. Oke. Terlihat masih tampak masih semangat ya Kak ya di sini. Harus semangat. Silakan senyum lagi yang lebih bahagia dari sebelumnya. Siap? Oke. Ditahan sebentar barangkali senyumnya karena ada beberapa slide. Terima kasih banyak Kak Rosa atas waktunya di Sabtu pagi yang di akhir pekan ini. Mudah-mudahan karirnya Kakak semakin meningkat dan juga selalu diberikan kesehatan juga kebahagiaan. Terima kasih banyak Kak Rosa, sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi. Kembali. Bye-bye. Ya, alhamdulillahirobbilalamin.